Selamat pagi T-Blockers. Ketemu lagi di channel Timoho Blog Channel. Nah, pada pagi hari ini kita akan ngobrol seputar kebudayaan. Tadi sebelum berangkat ke studio saya mampir saya lewat ke Jalan Gondomana, itu ada bangunan putih benteng keraton yang dikenal namanya Pojok Benteng. Dan itu sebenarnya sangat menarik sekali. Nah, saya mencoba untuk melihat beberapa catatan mengenai hal tersebut. Nanti kita bisa lihat videonya. Dari catatan yang saya dapat bahwa benteng itu namanya Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta. Nah, istilah Baluwerti itu sendiri berasal dari bahasa Portugis yang kata asal bahasa Portugis baluarte, yang berarti benteng. Jadi memang ada adaptasi, kemudian dimasukkan ke dalam lidah Jawa jadi Baluwerti. Nah, teman-teman sekalian, benteng itu merupakan satu reaksi dibangun berdasarkan reaksi atas dibangunnya benteng Rustenburg oleh Belanda pada tahun 1765 hingga 1787 yang sekarang dikenal dengan nama Benteng Vredenburg. Jadi putra mahkota HB pertama Pangeran Adipati Anom bereaksi terhadap dibangunnya Benteng Rustenburg atau Vredenburg ini, sehingga beliau kemudian membangun benteng yang mengelilingi keraton Yogyakarta. Nah, kemudian benteng ini sebenarnya cukup menarik karena dia memiliki panjang 1.200 meter dari timur ke barat. Jadi dari pojok benteng Jalan Gondomana itu dari timur sampai ke barat sana ke Taman Sari itu hampir 1.200 meter. Sedangkan ke utara dan selatan dari pojok benteng Wetan yang dekat Jalan Parangtritis di situ sampai ke utara, atau dari utara dari Gondomana itu ke sana itu sepanjang 940 meter. Yang menarik adalah benteng ini dibangun sangat tebal, di atasnya itu hingga sampai 4 meter, sehingga membuat orang bisa berjalan, bahkan berkuda pada masa itu, patroli berkuda di atasnya tuh. Kita bisa bayangkan, luar biasa bagus. Jadi ada patroli berkuda di atas benteng itu untuk menjaga keamanan keraton. Kemudian yang menarik adalah di setiap sudut-sudutnya, baik timur, barat, utara, selatan, itu memiliki sebuah pelengkung itu, bolongan kecil yang ada sebuah semacam kubah, kemudian ada bolongan-bolongannya yang disebut bastion. Nah, gunanya adalah untuk mengintip gerakan musuh yang mendekati keraton Yogyakarta. Dan yang lebih menariknya lagi bahwa sekeliling benteng itu sebenarnya ada parit. Dalam catatan saya, parit itu dalamnya kalau 3 meter, jerul 3 meter ke bawah itu. Kemudian ada 3 meter, dalamnya 3 meter, lebarnya 4 meter. Jadi 4 meter, dalamnya 3 meter. Sehingga sepanjang benteng itu dikelilingi oleh parit itu. Kemudian bagaimana yang sekarang ini? Kalau sekarang ini kemungkinan paritnya juga sudah nggak ada, sudah ketutupan apa itu, bangunan-bangunan. Nanti kita akan coba lihat bagaimana sebetulnya fungsi benteng ini. Dalam catatan saya itu, saya lihat lagi bahwa ada bastion. Nah, teman-teman sekalian, ada 5 buah akses untuk naik sampai ke atas bentengnya itu, yang dikenal dengan sebutan pelengkung. Yang paling gampang kalau kita lihat ke pelengkung gading itu kan kanan kirinya itu ada tangga ke atas sampai ke benteng. Nah, itu dipakai untuk akses masuk ke atas
benteng. Nah, ada 4 sudut benteng, bastionnya itu ada 4 di sudut benteng itu. Kemudian ada pelengkungnya yang menjadi tempat masuknya, yaitu pelengkung Taruna Suryo atau kita kenal dengan pelengkung Wijilan, pelengkung Nirboyo atau pelengkung Gading, kemudian ada pelengkung Jagasura dan pelengkung Jagabaya dan pelengkung Madyasuro atau pelengkung Buntet. Nah, nanti ada sebetulnya cerita ada pelengkung yang ditutup karena geger sepoi gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini yang menarik dari benteng dan sejarah benteng Baluwerti, yang kalau teman-teman sekalian lewat itu keraton itu ada bangunan putih yang pojok-pojoknya ada bundernya, itu sekarang jadi bagus sekali. Oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II tahun 1785 dan 1787 diperkuat itu benteng-benteng yang ada di sana. Nah, sekarang kalau kita pada abad sekarang itu, kenapa benteng ini harus dilestarikan gitu? Tapi ada satu simbolik yang muncul juga, adalah apa gunanya, apa sih fungsinya benteng keraton dibangun itu. Yang pertama tentu saja secara dasar bahwa dia untuk mempertahankan dari serangan musuh yang ada dari luar. Kita perhatikan itu menjadi benteng pertahanan dari serangan musuh dari luar. Memang kalimat ini terkesan biasa kalau kita lihat, kalau kita melihatnya dengan sebagaimana kalimat biasa. Cuman kalimat ini berlangsung berabad-abad hingga sekarang. Kalau sekarang ya kita memerlukan benteng juga untuk mempertahankan kebudayaan kita. Apakah kita benteng pertahanan kebudayaan kita sudah atau masih cukup kuat, atau perlu direvitalisasi seperti halnya benteng keraton? Ini nanti teman-teman budayawan mohon bisa berpikir untuk ini. Kemudian apakah benteng ini menjadi pemisah antara lingkungan keraton dengan dunia luar gitu? Yang kalau kita amati bahwa benteng ini memiliki pintu masuk yang disebut pelengkung itu menjadi simbol bahwa ada keterikatan, ada keterbukaan, ada hubungan yang langsung antara keraton dengan masyarakat luar. Demikian juga mungkin dalam konteks kebudayaan kita, bahwa kita juga memiliki pintu masuk dari kebudayaan kita dengan dunia luar yang sedang berkembang saat ini. Nah, jangan lupa dalam sejarah itu ada satu pelengkung yang ditutup karena geger sepoi untuk menahan serangan. Mungkin juga kita bisa menutup salah satu pintu masuk benteng pertahanan kita dari serangan budaya luar. Nah, teman-teman sekalian, nantilah kita bahas soal itu yang lebih jauh dengan para pemikir-pemikir budaya atau Dewan Kebudayaan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam surat keputusan Gubernur DIY nomor 186 tahun 2011 ada 6 kawasan cagar budaya, yaitu Kota Gede, Keraton, Malioboro, Pakualaman, Kota Baru, dan Imogiri. Nah, yang menyangkut zona inti dan zona penyangganya, dan potensi kawasan baik tangible maupun intangible, termasuk di dalamnya adalah bangunan, kemudian benda, struktur, situs cagar budaya yang terkait dengan Keraton Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2017 Keputusan Gubernur nomor 75/Cap/2017 ada pembagian zona kawasan cagar budaya Keraton Yogyakarta sebagai berikut. Salah satu warisan budaya, yaitu sebagai situs cagar budaya, benteng senantiasa harus dijaga keutuhannya. Kalimat ini juga perlu kita garis bawahi. Benteng dalam arti sesungguhnya, kemudian benteng juga dalam arti simbolis yang harus dijaga keutuhannya. Salah satunya adalah melakukan revitalisasi.
Saya hanya mengambil kalimat-kalimat yang memang memiliki makna sepanjang zaman, timeless, tidak hanya sebagai kalimat ansih saja. Kemudian artinya bahwa benteng itu harus dijaga keutuhannya, dan salah satunya dengan melakukan revitalisasi. Bahwa kita sendiri pun juga harus menjaga keutuhan itu, dan kita juga harus mau melakukan revitalisasi. Nah, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2015 tentang bangunan cagar budaya yang harus dilestarikan. Teman-teman sekalian, jadi kalau melihat benteng itu, kita tidak hanya melihat sebuah bangunan untuk mempertahankan, tapi kita bisa melihat lebih dalam filosofinya, maknanya, kemudian maksudnya apa untuk kita tarik atau kita geret ke masa kini. Saya pikir dengan melihat itu kita bisa melihat sejarah menjadi lebih komprehensif, kita bisa melihat sejarah menjadi bagian dari kehidupan kita bisa melihat sejarah menjadi tuntunan untuk tapak kita di masa depan tanpa kita harus kehilangan identitas. Selamat menyaksikan.